Seorang politisi bercerita bahwa tangannya dicium oleh seseorang yang diperlakukan tidak adil. Perilaku hormat itu dijelaskan sebagai ungkapan terima kasih, sebab sang politisi bagaikan Tuhan baginya yang datang memperjuangkan hak-hak. Hari ini dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa mengasihi dia berdampak baik bagi sesama, yakni boleh menyalurkan kasih kepada sesama, seperti diri sendiri. Pengaruh kasih Tuhan bagi umat manusia akan membawa perdamaian dunia. Selamat hari Minggu ke-23 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersuara jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saat banyak orang belajar serta berdiskusi akan firman Tuhan, maka akan kita lihat pengaruhnya dalam kehidupannya, yakni sikap mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ibadah, doa, dan nyanyiannya mempengaruhi kesehariannya dalam bersikap dengan sesama. Ahli Taurat tergelitik juga ingin bertanya kepada Tuhan Yesus saat dia mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Lalu bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Inilah pengaruh iman orang Israel ketika Allah memperkenalkan dirinya serta penyertaannya bagi Israel yang diungkapkan oleh Musa. Allah yang terdahulu dan yang kemudian, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan si ahli Taurat tentang Allah yang Esa. Bila mana ahli Taurat menanyakan kesiapan Yesus, bagaimana kesatuannya dengan Allah, pasti jawaban yang tepat juga akan diberikan. Maka harus kita ingat, ahli Taurat bukan sedang mendiskusikan dogma Trinitatis. Lalu ditambahkan bagaimana kita bersikap sebagai penampakan semua hukum yang telah diberikan, yakni mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Jadi hukum Tuhan itu tidak lagi hanya tertulis di batu loh, namun di dalam diri manusia yang membawa perubahan baginya. Nampak di dalam diri manusia yang membawa perubahan baginya. Dalam interaksi hidup bersama dengan sesama manusia, yakni
mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Begitulah terang benderang pengaruh hukum Tuhan yang ada dalam diri mereka akan dikuasai oleh kebaikan sebagai buah kasih. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mendengar bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan lalu Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dengan penjelasan Tuhan Yesus yang terang benderang, maka tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kasih kepada Allah membuat kita bersungguh-sungguh menaati firman-Nya. Ketaatan itu membuat pembaharuan diri setiap orang boleh mengasihi sesamanya. Firman Tuhan mendidik manusia untuk boleh belajar memahami, mengasihi manusia di dalam kepelbagaiannya. Di minggu ini kita akan semakin tercerahkan untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Bila mana kita sedang belajar firman Tuhan, maka cermin kita bahwa pelajaran itu sudah bergema dalam diri kita adalah dengan sikap hidup. Bagaimanakah? Apakah sudah nyata ada mengasihi Tuhan dan sesama? Bila masih belum, mari kita periksa diri. Apa kita hanya belajar namun tidak mempraktekannya? Atau salah memahami apa yang Tuhan nyatakan? Bila kasih itu belum ada dalam diri, mari lagi belajar akan firman-Nya, hingga kasih itu melekat di dalam diri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami mengasihi Allah dan membawa dampak dalam kasih kami terhadap sesama. Ada banyak hal yang mencoba menarik manusia untuk tidak mengasihi sesama. Kuatkan iman kami, sehingga boleh teguh dalam iman yang berbuah di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kejahatan, dibalas kejahatan, kasihi saudaramu. Ingatlah tugasmu di dunia, cari jiwa yang tersesat bagi Tuhan. Allah mungkin bisa berbuat bila tak punya kasih. Janganlah kau lupa kasih-Nya bagi kita semua orang yang berdosa. Sudah selayaknya bila kita saling mengasihi. Janganlah kau lupa kasih-Nya bagi kita semua orang yang berdosa. Sudah selayaknya bila kita saling mengasihi. Oh, sudah selayaknya bila kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.